Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fatawa Tahumul Mar'ah yang keempat. Hukmu ma law ra'at sya'ratan barizatan fi salatiha. Hukum sesuatu jikalau melihat oleh si perempuan akan sehelai rambut, sya'ratan barizatan, sehelai rambut yang muncul ya, fi salatiha, dalam salatnya perempuan marah. Sedang salat tiba-tiba lihat ya, ada rambut yang tampak ya, apakah batal salatnya atau bagaimana? Sin soal imra'atun tusalli, seorang perempuan salat, iya sedang salat. Wa fi asna'is sholati la hadat sya'ratan min sya'riha barizatan, dan dalam pertengahan salatnya la hadat, memperhatikan ia akan sehelai rambut dari rambut-rambutnya, barizatan, sehelai rambut yang muncul, kadang keluar kah dari jilbab, misal dari kerudung. Fahal 'alaiha an tu'idas sholata, maka apakah wajib kepadanya si perempuan oleh bahwa mengulang ia akan sholatnya? Jawab, innal fuqaha'a fi mithli hadza mukhtalifun baina musyaddidin wa mukhaffifin. Sesungguhnya orang ulama-ulama faqih, ulama-ulama fikah, fuqaha, fi misli, pada seumpama ini persoalan itu, mukhtalifun, mereka berselisih, baina musyaddid, antara orang yang keras, mukhafif, dan yang meringankan. Jadi fatwa para fuqaha beda-beda. Ada yang musyaddid, keras, harus ulang sholat. Ada yang mukhafif, ringan fatwanya ya, nggak apa-apa. Kita lihat menurut Syekh Haddan. Fal ulama'u syafi'iyyatu yulzimunaha li'adata akhdan bil ikhtiyati. Maka bermula ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i itu mereka mewajibkan akannya perempuan akan i'adah, akan mengulang sholatnya, akhdan bil ikhtiyat, karena mengambil hukum dengan lebih hati-hati, harus ulang. Wal jumhuru la yulzimuha, bermula jumhur, mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i itu tidak mewajibkan, ianya jumhur akannya i'adah, nggak wajib ulang. Khususan lebih-lebih lagi idza kana an adami ilmen, lebih-lebih lagi apabila ada ia, mana tadi, idza kana, apabila ada ia tampak rambutnya tadi, an adami ilmen, dari tidak ada pengetahuan. Artinya awalnya memang sudah ditutup sempurna, tiba-tiba dalam sholat kelihatan satu helai kan, itu kan kita tidak menyadarinya, nggak wajib ulang menurut jumhur. Wa ala kullin, dan di atas semua pendapat baik mazhab Syafi'i dan jumhur, fa fi hadhil akhta'i minal usri ilzamuha li'adata biha, pada ini kesalahan-kesalahan, minal usri, bagian dari hal yang memberatkan, ilzamuha, mewajibkannya si perempuan, i'adata, akan mengulang, biha, dengannya sholat. Nah, atas setiap dari dua pendapat tadi, baik kita ngikut mazhab jumhur membolehkan atau mazhab Syafi'i memberatkan ya, ala kulli, atas tiap-tiap pendapat. Wa fi hadhil akhta, dan pada ini kesalahan tadi, minal usri, masuk kategori sukar, ilzamuha, mewajibkan si perempuan akan mengulang dengannya sholat. Kalau kita wajibkan kepada si perempuan itu untuk mengulang sholatnya, ini berat, termasuk hal yang berat ya. Wala tu'addu auratan, dan tidak dianggap akan dianya, ini mudah-mudahan begini ya. Jadi kayaknya wa ala kullin kayak muta'ala wala tu'addu, dan tidak dianggap akan dianya si perempuan auratan. Tidak dianggap akan dia si perempuan auratan sebagai aurat. Maknanya tidak dianggap perempuan itu buka aurat, enggak. Ala kullin, atas tiap dua pendapat. Yang mudah-mudahan wa ala kullin nih wala tu'addu kelihatannya. Tidak dianggap akan dia si perempuan auratan, akan yang membuka auratnya, ala kullin, atas tiap-tiap dua pendapat. Baik pendapat yang menyatakan wajib ulang salat atau tidak, dia tidak dianggap buka aurat. Wa fi hadhil akhta, dan pada ini kesalahan termasuk berat, mewajibkan si perempuan akan mengulang salat. Kalau kita mewajibkan dia mengulang salat, sungguh berat kan. Sementara agama Islam kan dibina atas keringanan, begitu kaidahnya. Wa inna ma aujaba syari'u 'alaiha al-khimara, hanya saja mewajibkan oleh syari', oleh agama, 'alaiha, atasnya si perempuan, al-khimara, kerudung.
Artinya sebelum sholat dia wajib menutup auratnya dengan kerudung mukena. Bahwa dan dianya khimar itu taghtiyatur ra'si fil jumlah. Dianya khimar itu taghtiyatur ra'si fil jumlah. Itu menutup kepala secara umum. Dia udah menutup kepala. Wahaya qad fa'alat. Wahaya dan dianya si perempuan itu qad fa'alat, sungguh telah memperbuat dia. Dia sudah melakukan, sudah menutup auratnya. Cuma tiba-tiba muncul satu helai rambut. Fala tadurruha mislu hadhihi sya'rah law ughfilat. Maka tidak membahayakan, tidak memudaratkan akan ini mar'ah oleh seperti ini satu helai rambut law ughfilat, jikalau terlupakan, dilalaikan akan dianya sehelai rambut kan. Maknanya dia sudah menutup kepalanya, andaikan tanpa sehelai rambut pun kayaknya nggak masalah. Li'annaha tu'addu ma'adzalika muhtamiratan. Karena si perempuan tu'addu itu dianggap akan dia bersama demikian muhtamiratan, dianggap ia yang muhtamirah, yang menutup kepalanya. Dia udah pakai kerudung walaupun tampak satu. Lianha, karena si perempuan itu tu'addu dianggap akan dia bersama demikian tampak sehelai tadi muhtamiratan akan seorang yang pakai kerudung juga. Wat tafasilul mutasyaddidatu ba'idatun anil yusri alladhi huwa asasun min ususiddin. Dan bermula uraian-uraian mutasyaddidah yang keras. Wat tafasilul mutasyaddidah, uraian-uraian yang keras, yang panjang lebar, ba'idatun itu jauh. Anil yusri alladhi, dari kemudahan, jauh dari kemudahan, kemudahan yang huwa, yang dianya kemudahan itu asasun, merupakan satu pondasi min ususiddin, dari fondasi-fondasi agama, khususan fil ibadah, lebih-lebih lagi dalam bab ibadah kan. Jadi agama Islam dibangun atas salah satu dasarnya yaitu memudahkan, bukan memudah-mudahkan, tapi ada kemudahan di sana. Tapi kalau ini dengan kelihatan sehelai rambut membatalkan sholat, sungguh memberatkan. Begitu kata Syekh Haddad. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil